Ya, baik. Sekarang saya bersama dengan Pak Toto Soeharto selaku Country Manager dari RMA Indonesia. Terima kasih Pak Toto. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Sudah berkenan untuk join di Transgo, Pak. Ya, terima kasih untuk undangannya. Baik, Pak, menarik terkait profil dari RMA Indonesia, Pak. Kita ketahui kan dari eksistensi dari RMA ini kan sejak 2008 untuk operasional kendaraan tambang gitu ya. Mungkin bisa jelaskan profil singkatnya Pak, terutama dari RMA Group ini Pak. Ya, jadi RMA Group adalah multinational company yang memiliki visi untuk menjadi partner of choice dalam bidang otomotif, equipment, service, dan juga food and beverage di terutama Asia Tenggara. Tapi juga kita beroperasi di beberapa negara lain seperti Turki dan Afrika Selatan. Oke, baik. Dengan pengalaman belasan tahun Pak ya untuk mobil operasional tambang, bagaimana Pak untuk milestone-nya Pak dari 2008 hingga tahun ini? Ya, jadi RMA Indonesia memang didirikan tahun 2008 untuk memenuhi kebutuhan kendaraan di sektor tambang, pertambangan, terutama dengan kendaraan modifikasi. Kemudian utamanya dengan kendaraan merek Ford. Kemudian di tahun 2016 ketika Ford tidak meneruskan operasional di Indonesia, RMA Indonesia ditunjuk sebagai partner yang meneruskan warranty, after sales, dan juga penyediaan spare part bagi pelanggan-pelanggan Ford di Indonesia. Setelah itu bisnis kami tentunya berkembang dan di 2018 kami ditunjuk sebagai distributor Ford untuk tipe Ranger dan Everest, ya. Dan sejak 2019 kami bisa memasarkan unit-unit Ford Ranger, Everest untuk kebutuhan customer di Indonesia, terutama untuk tipe Ranger memang kebutuhannya ada di sektor tambang, pertambangan. Dan ini merupakan kendaraan yang cukup handal dan dipercaya untuk bisa beroperasi dalam jangka waktu yang cukup lama, dan juga ketersediaan spare part kami sediakan sehingga ketika beroperasi kendaraan ini bisa dipercaya untuk menjalankan operasional dengan baik. Oke, sejak ditunjuk resmi sebagai distributor resmi untuk Ford Pak di 2019 ya Pak ya? Iya, benar. Nah 2018 itu, itu artinya ada pergeseran pasar Pak dari mungkin untuk fleet operasional tambang ke passenger. Sebenarnya seperti apa? Ya, memang mungkin sejak 2008 kami dikenal untuk penyedia kendaraan-kendaraan komersial ya, seperti Ranger. Setelah ditunjuk menjadi distributor Ford, kami juga menyediakan unit-unit yang bisa digunakan untuk passenger car. Nah, perkembangannya sejak itu cukup bagus ya. Jadi di 2019 kami juga mendapatkan unit Ranger dan Everest yang bisa dihadirkan di pasar Indonesia. Kemudian tahun 2022 kami juga mendapatkan unit Everest yang lebih baru. Kemudian tahun 2023 kami meluncurkan versi terbaru dari Ford yang dinamakan Ford Next Generation yang berupa Ranger dan juga Everest. Jadi kami melihat kepercayaan dari Ford sendiri sudah cukup baik untuk RMA di Indonesia menjadi partner penyedia unit-unit Ford seperti Ranger dan Everest. Oke, dengan memulai mengembangkan pasar untuk passenger Pak di 2019 itu apakah memang bagian dari strategi RMA untuk tidak bergantung dengan segmen tambang atau seperti apa? Ya, RMA secara grup keseluruhan di Asia Tenggara memang tidak hanya memasarkan unit-unit untuk pertambangan, pertanian, perkebunan, tapi juga RMA sebenarnya menyediakan unit-unit berupa passenger cars. Di luar Indonesia tentunya dengan brand-brand yang lain selain Ford. Di Indonesia dengan Ford ini ya kami memang menghadirkan unit-unit untuk passenger car yang di negara lain memang sudah kami pasarkan juga. Jadi untuk Indonesia memang baru, tapi untuk RMA Group bukan hal yang baru gitu. Jadi kami mempunyai pengalaman sebagai pemegang merek
di berbagai negara, dan salah satunya adalah merek Ford. Oke. Dengan sekarang proporsi penjualannya antara untuk yang passenger dengan kendaraan komersial Ya, ini berapa persen? tentunya terus membaik ya. Jadi saat ini mungkin secara proporsi 40% passenger, kemudian 60% komersial. Ya. Oke, masih dominan di komersial, Pak? Masih dominan di komersial dan sebagian besar mungkin juga fleet. Oke, masih dominan komersialnya. Apakah juga karena pengaruh tren tambang yang 5 tahun belakang ini memang lagi tinggi atau seperti apa? Ya, selain memang kebutuhan dari tambang yang terus meningkat, kami juga memiliki penambahan ketersediaan unit. Jadi kami memiliki kemampuan untuk memberikan quantity yang lebih kepada customer sehingga penjualannya pun meningkat. Jadi ketersediaan unit menjadi kunci juga bagi perkembangan bisnis kami di Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya akan semakin membaik lagi sehingga kebutuhan yang besar ini bisa kami penuhi dengan baik juga. Kontribusi terbesar dari sektor tambang apa, Pak? Ya, saat ini tentunya tambang batu bara, terus pertambangan yang lain, dan kami juga mencoba untuk tambang-tambang seperti nikel, kemudian tembaga dan sebagainya, yang tentunya dengan kehadiran unit-unit baru akan semakin menarik buat customer-nya. Oke. Sebenarnya kalau untuk tantangan untuk market tambang ini seperti apa di mata RMA, Pak? Ya, tantangannya ya mungkin tadi sudah saya sampaikan, memang ketersediaan unit ya. Jadi sejak kami memiliki lisensi sebagai distributor Ford di Indonesia, ketersediaan unit terus kami tingkatkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan customer. Tantangan selanjutnya tentunya jaringan yang semakin diperluas juga, sehingga customer bisa menikmati purna jual yang baik, yang optimal, dan juga tentunya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang begitu cepat dan kompetitif ya, membuat kami juga harus memikirkan strategi pemasaran dan purna jual yang baik. Oke. Khusus untuk line up produk di pasar tambang yang paling diminati yang mana? Ya, sebenarnya di tambang yang paling dinikmati tentunya yang base ya, yang standar gitu. Ford Ranger yang base, dan ini memang kebutuhannya atau tipe unitnya sesuai dengan kebutuhan tambang pada umumnya. Kenapa yang diminati, Pak? Ya, di tambang terutama karena ketangguhan dan kehandalan ya sangat diperlukan. Mungkin secara teknis atau teknologi tidak terlalu tinggi, tapi unit yang beroperasi kan harus baik ya. Ketika dibutuhkan harus jalan, kemudian secara maintenance juga mudah dilakukan, secara harga juga kompetitif, dan pemakaian juga mungkin sederhana dan mudah untuk customer. Oke. Kalau untuk pasar market di passenger sini tidak hanya untuk double cabin ya, Pak? Ya, betul. Ya. Ya, saat ini kami tidak tidak hanya menjual unit komersial seperti Ranger yang single cabin atau double cabin. Kami juga memiliki SUV ya 4x4, 4x4 yang cukup nyaman ya, dan cukup memiliki teknologi yang tinggi, dan itu yang bernama Everest. Tipe yang tertinggi adalah titanium ya. Sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang cukup menarik secara teknologi, apakah itu lane assistance atau cruise control. Kemudian juga kendaraan ini bisa parkir sendiri ya, dengan parking assistance ya. Kemudian dilengkapi dengan sensor-sensor dan kamera 360 derajat yang memudahkan pemakai atau pengendara memonitor semua situasi, sehingga keamanan dan kenyamanan bisa terjamin dengan baik. Ya, meskipun kendaraannya adalah SUV, tapi pengendara atau penumpang bisa merasakan kenyamanannya seperti kendaraan-kendaraan selain SUV. Secara karakter untuk area perkotaan beda untuk unitnya, Pak?
Ya, untuk area karena ini satu tipe yang memang 4x4 ya, memang bisa digunakan di perkotaan, tapi juga bisa digunakan secara off-road gitu. Ya. Oke, baik. Untuk hari ini secara jaringan dealer di RMA itu sebesar apa Pak sekarang? Ya, kami terus meningkatkan jaringan. Saat ini untuk dealer tipe 3S ya, di mana ada penjualan unit, ada 9 dealer di seluruh Indonesia. Insya Allah tahun ini mungkin akan meningkat menjadi 11 atau 12 ya. Kemudian secara 2S, di mana ada spare part dan ada servis, kami memiliki jaringan hampir lebih dari 20 di seluruh Indonesia. Jadi para pengguna Ford, khususnya untuk Ranger dan Everest, tidak perlu khawatir. Kami memiliki jaringan yang cukup luas, sehingga spare part dan servis bisa terjamin dengan baik. Dan juga untuk penjualan unit-unit baru, kami sudah memiliki dealer-dealer di Jawa, di Sumatera, Bali, Kalimantan, dan mudah-mudahan Sulawesi dan Papua akan menyusul. Oke, artinya dari dealer-dealer yang ada sudah disiapkan juga after sales-nya ya Pak? Ya, kami sudah menyediakan after sales-nya, dan ini sudah berjalan beberapa lama, jadi sudah cukup baik dan customer tidak perlu khawatir lagi terkait dengan after sales. Oke. Untuk RMA ini kan juga diketahui menjadi distributor resmi untuk brand Mahindra Pak ya? Ya, betul. Apakah ini disiapkan untuk segmen yang berbeda atau seperti apa? Ya, memang Mahindra disediakan untuk segmen yang berbeda. Kalau kita melihat line up dari Ford saat ini, memang kita dari middle ke premium ya. Jadi SUV kita seperti Everest, boleh dibilang sebagai SUV yang premium dengan harga yang masih cukup kompetitif sebenarnya. Dan Mahindra ini untuk segmen market yang berbeda ya, terutama untuk komersial. Kita memiliki segmen yang berbeda dengan Ford Ranger pada umumnya. Ya. Dengan brand asal ini ya Pak ini, yang tidak semua familiar ketimbang Ford, bagaimana dari RMA untuk mengedukasi dari market Pak? Ya, tentunya kami terus berkomunikasi dengan customer kami yang berpotensi menggunakan unit-unit Mahindra, memberikan training, memberikan edukasi, produk knowledge, yang juga menyampaikan kenapa produk Mahindra ini cukup handal dan cukup baik untuk daerah seperti di Indonesia. Karena kita tahu sendiri memang Mahindra ini kan dari India, secara alam, secara keadaan, kondisi mungkin sesuai dengan Indonesia, sehingga produk-produk yang dibuat di sana pun akan sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Umumnya keraguan apa Pak ketika mungkin mengedukasi market yang mungkin belum familiar apa? Ya, terutama mungkin di after sales yang mereka khawatirkan, tapi dengan adanya dealer-dealer kami yang terus kami kembangkan, mudah-mudahan hal ini bisa terjawab dengan baik, sehingga customer juga bisa menikmati after sales yang lebih baik juga ke depannya. Jadi menurut kami tidak perlu khawatir terkait after sales, karena kalau produknya memiliki kualitas yang baik, tentunya kehandalan kan akan terjamin ya. Jadi kenapa harus sering ganti spare part? Harus ganti spare part kan berarti ada kualitas yang kurang baik juga ya, dan sehingga kita bisa mengantisipasi kondisi dengan adanya spare part yang tersedia ke depannya. Tapi jaringan kami terus kembangkan, sehingga pengguna Mahindra ke depannya tidak perlu khawatir untuk terkait after sales. Perkembangan Mahindra saat ini untuk secara usernya dan jaringan dealernya Pak? Ya, kami sudah ada jaringan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ya saat ini, karena memang populasi Mahindra di sana yang cukup besar. Justru di Sumatera ya Pak? Ya. Justru di Sumatera yang terbanyak? Ya, karena memang secara customer banyak di perkebunan, pertambangan kan ya. Dan memang di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi kebutuhan untuk unit-unit Mahindra cukup besar. Ya. Line up produk apa saja Pak yang paling dicari untuk Mahindra ini? Ya, untuk Mahindra single cabin, double cabin, untuk produk Scorpio ya. Itu produk yang cukup handal dan diminati oleh customer.
karena memang secara harga kompetitif, secara kualitas baik dan penggunaan juga sangat mudah. Ya. Oke. Tadi disampaikan bahwasanya secara market ini kan berbeda dengan Ford. Apakah juga secara pendekatan bisnisnya juga berbeda Pak untuk Mahindra ini? Ya, secara pendekatan bisnis tentunya berbeda karena kita berharap untuk Mahindra lebih banyak ke fleet, perkebunan, pertambangan, ya. Sementara untuk Ranger yang bermerek Ford ya, biasanya bisa dipakai juga di daerah perkotaan dan sebagainya. Oke, terakhir mungkin Pak, target RMA Indonesia untuk sampai akhir tahun dan 5 tahun ke depan seperti apa? Ya, untuk saat ini memang kami berusaha terus menyediakan ketersediaan unit ya untuk mengantisipasi perkembangan yang cukup baik menurut kami sehingga kami bisa memenuhi kebutuhan tahun ini. Kemudian juga meningkatkan, memperluas jaringan ya, terutama dealer yang 3S yang bisa menjual unit-unit kami. Kemudian kami juga meningkatkan ketersediaan spare part dan menjamin customer bisa menikmati servis yang baik di dealer dan jaringan kami. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Toto waktunya. Sukses untuk RMA Indonesia, Pak. Ya, terima kasih dan terima kasih juga atas kesempatannya untuk berbagi terkait RMA Indonesia dan produk-produk yang kami hadirkan, terutama dari Ford dan Mahindra. Terima kasih.